Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CV nomor 1. Alhamdulillah kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu lewat video YouTube. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang lanjutan kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang fungsi da kontak dan sekarang kita akan membahas tentang fungsi da sistemik. Ini adalah fungsi da yang digunakan pada tanaman yang sudah terkena penyakit, atau bisa dilihat dalam video ini adalah salah satu tanaman teman saya yang sudah terkena penyakit kebanyakan lodoh, ada juga molar, karena orangnya atau tidak rutin melakukan spray atau melakukan perawatan pada tanaman bawang merah sehingga akhirnya jadi begini. Sudah ada yang berumbi besar, ada yang layu, ada yang terkena lodoh. Nah, untuk itu kita akan coba mengatasi masalah tersebut. Seperti apa dan bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai agar kita sama-sama saling belajar. Namun saya ingatkan lagi bagi kawan-kawan yang belum subscribe di channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan ditekan loncengnya. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like agar video ini bermanfaat, dan jika dirasa video ini bermanfaat bagi kawan-kawan silahkan di-share supaya banyak kawan-kawan yang mengerti dan memahami bagaimana dan seperti apa aplikasi yang tepat. Ini adalah salah satu tanaman milik teman saya yang kemarin sudah terlanjur terserang molar dan juga lodoh. Beginilah akibatnya jika kita tidak melakukan spray sesuai sasaran dan tidak melakukan tindakan pencegahan, maka akibatnya akan sangat fatal seperti ini. Dan ada beberapa tanaman juga yang sudah berumbi karena sudah cukup tua umurnya, ini kurang lebih sudah berumur 35 sampai dengan 40 hari. Namun lihatlah kondisinya seperti ini, cukup mengenaskan. Namun tak apa, ini sebagai pelajaran karena kemarin-kemarin saya juga begini. Namun alhamdulillah tidak separah ini. Nah, bagaimana Mas jika sudah terlanjur begini, apakah masih bisa diobati? Tentu bisa diobati, namun tidak bisa sembuh total karena penyakit molar dan juga lodoh tidak bisa sembuh kembali. Karena ini ada tanaman bawang merah, kita hanya bisa mencegah dan bisa membunuh pada tanaman tertentu agar tidak bisa menular ke tanaman di sampingnya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan melakukannya menggunakan fungsi da sistemik karena kita sudah membahas tentang fungsi da kontak yang kemarin. Nah, kita akan melanjutkannya membahas tentang fungsi da sistemik. Ini kalau sudah seperti ini tanamannya sangat cocok jika kita menggunakan fungsi da sistemik. Jenis fungsi da apa yang kita gunakan? Ini adalah salah satu jenis fungsi da yang bisa kita gunakan jika tanaman kita sudah terserang penyakit tersebut. Ini adalah fungsida dan zat pengatur tumbuh tanaman, jadi sekaligus ada ZPT-nya. Kita lihat dulu bahan aktifnya. Kita menggunakan bahan aktif piraclostrobin 5% dan meteram 55%. Ini adalah fungsida sistemik, protektif dan kuratif, dan zat pengatur tumbuh tanaman berbentuk butirannya dapat didispersikan dalam air dan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah, kentang, tomat, apel, cabai, mangga, serta meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kentang, bawang merah, tomat, dan kedelai. Ini adalah salah satu fungsida yang rutin saya gunakan setiap musimnya karena memiliki dua bahan aktif sekaligus. Yang pertama adalah piraclostrobin 5% dan juga meteram 55%. Ini sangat efektif atau cukup efektif mengendalikan jamur yang sudah mulai menyerang pada tanaman. Ini saya gunakan pada tanaman bawang merah, kira-kira sudah berumur 20 hari ini baru saya gunakan. Karena apa? Karena ada ZPT-nya, jadi saya gunakan ketika berumur 20 hari. Dan perlu diingat, ini adalah fungsida sistemik, protektif dan kuratif, jadi ini memiliki daya kerja yang lebih luas. Fungsida sistemik jadi kerjanya lebih luas
Jadi kalau jamur sudah masuk pada tanaman bawang merah kita dan sudah mulai menyerang sel-sel tanaman kita spray menggunakan fungisida sistemik ini, maka tanaman akan menyerap dari fungisida ini dan mengirimkan ke jaringan-jaringan sel-sel yang sudah terkena jamur tersebut. Ini jadi kerjanya sangat luas sekali dan sangat bagus sekali jika kita gunakan pada tanaman yang sudah terserang penyakit. Dan ini memiliki sifat protektif juga, jadi ini bisa digunakan untuk sebagai pencegahan, ini juga sangat bagus sekali. Dan memiliki sifat kuratif, sangat bagus sekali, dan ada ZPT-nya, ini sangat bagus sekali. Ini sangat cocok sekali untuk tanaman bawang merah. Saya selalu menggunakan ini pada setiap tanaman bawang merah. Dan alhamdulillah hasilnya hama-hama baik itu fungisida yang menjadi menakutkan bagi kita, alhamdulillah terkendali. Saya menggunakan Carbiotop ini salah satunya. Ingat, kita tidak harus menunggu tanaman kita terserang penyakit terlebih dahulu baru kita spray. Alangkah baiknya kita mencegahnya terlebih dahulu. Saya menggunakan ini baik itu ada tanda-tanda maupun tidak ada tanda-tanda. Karena jika sudah penyakit menyerang maka akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Karena di sini adalah kita melakukan penanaman bawang merah. Karena saya sudah bolak-balik tanam bawang merah dan jika terkena ada saja satu bedengan yang terkena jamur maka akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Untuk itu saya menggunakan ini. Dan saya mix lagi menggunakan fungisida detan karena saya tidak begitu banyak memakai fungisida, hanya 1, 2, 3. Yang pertama adalah fungisida detan, yang kedua adalah Carbiotop, dan yang ketiga adalah Ridomil. Itu sudah cukup untuk pengendalian atau antisipasi agar tidak bisa atau jamur tidak bisa menyerang tanaman kita. Namun jika tanaman saya sudah terserang jamur, saya akan menggunakan lebih banyak lagi fungisida yang bersifat sistemik. Ini akan menguras kantong kita atau menambah biaya kita untuk perawatan tanaman bawang merah. Untuk itu saya ingatkan lagi, tindakan preventif sangat dibutuhkan pada tanaman bawang merah. Untuk harganya sendiri memang suatu daerah dengan daerah lain pasti harganya sangat berbeda. Untuk itu saya tidak menyebutkan untuk ini. Nah, kita lihat baliknya. Ini ada tulisan bawang merah untuk penyakit layu Fusarium oxyvorum. Penyemprotan volume tinggi. Ini sangat bagus sekali. Untuk itu saya merekomendasikan bagi kawan-kawan yang tanamannya terserang jamur, silahkan mencoba ini. Barangkali kita bisa membunuh atau menghentikan penularan jamur tersebut. Baiklah, untuk aplikasinya bagaimana Mas? Untuk aplikasinya sendiri saya selalu menggunakan Carbiotop ini di pagi-pagi hari saya aplikasikan karena ada banyak sekali atau pengalaman-pengalaman kemarin bahwa lebih efektifnya kita spray di pagi hari. Perlu saya ingatkan lagi bahwa untuk melakukan spray baik itu fungisida, insektisida maupun herbisida kita harus memakai alat pelindung, salah satunya adalah masker agar kita tidak keracunan. Karena pernah kejadian teman saya melakukan spray kira-kira sampai jam 9 dan sudah ada angin kencang dan terhirup, dia mulai keracunan. Alhamdulillah tidak parah, cuma mual-mual. Untuk itu saya ingatkan lagi bagi kawan-kawan yang melakukan spray untuk melindungi diri kita. Dan kemarin saya lupa bahwa setiap penggunaan fungisida maupun insektisida alangkah lebih efektifnya lagi menggunakan perekat. Perekatnya mereknya apa Mas? Banyak sekali perekat. Namun saya tidak menyebutkan, silahkan gunakan perekat yang kalian sukai. Karena perekat biasanya cukup cocok dengan fungisida maupun insektisida karena disesuaikan dengan penggunaannya, karena dia digunakan untuk campuran fungisida dan insektisida yang bertujuan untuk menambah efektivitas dari baik itu fungisida maupun insektisida.
Karena apa? Karena jika di musim penghujan kita spray menggunakan fungisida ini, mungkin siang atau sore harinya akan turun hujan. Jika kita tidak menggunakan perekat, maka fungisida kita akan luntur terkena air hujan. Namun jika kita menggunakan perekat, insya Allah fungisida tersebut masih menempel dan masih bisa bekerja walaupun terkena air hujan dan tidak akan luntur. Itulah sedikit banyak pengalaman yang saya ketahui dan saya alami kemarin-kemarin, dan saya akan bagikan semua pengalaman saya untuk kawan-kawan petani, karena kegagalan itu pahit. Namun apapun usaha kita, tetapi bukan kita yang menentukan. Kita harus rajin-rajin berdoa dan rajin-rajin melakukan pengontrolan terhadap tanaman kita agar kita bisa panen raya dan diberi harga yang hangat. Mungkin dari kawan-kawan petani yang memiliki trik dan cara yang lain, silahkan berbagi, maupun ada kesalahan saya mohon dikoreksi, karena saya sama-sama saling belajar. Saya menggunakan pengalaman, dan pengalaman saya akan tularkan kepada kawan-kawan petani. Untuk itu jangan lupa untuk meng-share dan mengkritik saya, karena saya sama-sama saling belajar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.